Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sahabat dimanapun Anda berada, dalam kali ini ada sebuah kabar berita dari beberapa wacana yang telah disebutkan oleh media-media sosial lainnya, yakni tentang masuknya 5 pendeta ternama yang menjadi kekuatan baru untuk agama Islam. Namun sebelum kita memasuki deretan daftar nama-nama orang-orang mantan pendeta yang berhasil menjadi mu'alaf masuk Islam, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal mula nenek bapak moyang kita, yakni Nabi Adam alaihissalam, sampai nanti akhir zaman, hanya ada satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini, yakni agama Islam. Pun demikian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Maka dari sini timbullah bahwa setiap orang, baik itu Muslim, Kristen, Hindu dan yang lainnya, bebas berpendapat, bebas berkeyakinan, bebas memeluk agama. Namun yang perlu kita ketahui, sebagaimana yang disebutkan, tiada agama yang diridhoi, tiada agama yang diakui kecuali agama Islam. Maka patutlah kita berbangga diri setelah menjadi seorang Muslim, keluarga kita seorang Muslim, nenek moyang kita seorang Muslim. Maka pertahankan keislaman kita, pertahankan keimanan kita hingga akhir hayat, hingga ajal menjemput kita. Sebab setiap manusia yang mati, setiap manusia yang meninggal membawa keimanan, membawa keislaman, maka itulah dia kunci dari seluruh kunci untuk kebaikan kita di akhirat kelak, yakni masuk surganya kita. Semoga kita bisa mempertahankan keimanan, keislaman kita hingga ajal tiba. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah dataan atau daftaran mantan-mantan pendeta atau mantan pastor yang berhasil memeluk agama Islam setelah mendapatkan hidayah dari Sang Maha Kuasa. 1. Samuel Erlis Robsimo, yang mana dia adalah seorang mantan pastor atau mantan pendeta yang sebelum mendapatkan hidayah dari Sang Maha Kuasa, dia sempat menjadi penerjemah Al-Quran di dalam bahasa Inggris. Dengan pekerjaan dia sebagai penerjemah Al-Quran, dengan menelusuri kitab suci Al-Quran orang-orang Islam ini, akhirnya yang mana merubah keyakinan dia yang sebelumnya memeluk agama Kristen atau agama nenek moyang, berubah keyakinan menjadi berbalik memeluk agama Islam. Setelah berubah agama dia menjadi seorang agama Islam, dia menjadi seorang Muslim yang taat. Keyakinannya kepada Islam berawal setelah ia merasa berkreasi dengan keramah tamahan yang dimiliki umat Islam ketika ia menjumpai Arab Saudi untuk melakukan riset atau menelusuri tentang kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, 2. Ada seorang nama Petrus Kali, yang mana Petrus Kali ia adalah merupakan seorang pendeta yang berasal dari negara Indonesia, tepatnya di sebelah Sulawesi Tengah. Petrus Kali menerapkan agama Islam setelah mendapat hidayah dari Sang Maha Kuasa tentunya. Petrus Kali memeluk agama Islam dengan dia mengganti sebuah nama menjadi Ahmad Fikri, berubah nama. Mantan pendeta ini memeluk agama Islam, melakukan juga rehabilitasi gereja untuk dialihfungsikan menjadi masjid. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Yang tadinya gereja untuk beribadah orang-orang Kristen, dia rehab menjadi sebuah masjid yang diperuntukkan untuk orang-orang Islam. Masya Allah, jazakumullah. 3. Selanjutnya ada yang bernama Dewa Putu Sutrisna, yang mana Dewa Putu Sutrisna ini merupakan musisi dan cucu dari pendeta tertinggi di Bali, negara Indonesia Raya. Ia juga merupakan lulusan sekolah tinggi agama Hindu yang juga menjadi pendeta. Tentunya dia menjadi seorang yang berpengaruh untuk agama dia sendiri.
tiada lain dan tidak bukan memeluknya agama Islam menjadi seorang mu'alaf. Iya, tentu saja hakikatnya itu adalah dari Sang Maha Kuasa atas diberikan hidayah dan taufiknya. Ia mengenal Islam bukan dari siapa-siapa, melainkan dari kitab hidayah sendiri, yakni kitab Hindu. Setelah 5 tahun mencari pengetahuan tentang Islam, akhirnya dia memutuskan juga untuk menjadi seorang mu'alaf. Jadi kebanyakan mantan-mantan pendeta atau mantan-mantan pastor yang memeluk agama Islam menjadi seorang mu'alaf tiada lain dan tiada bukan, itu adalah setelah menelusuri kebenaran Al-Quran, menelusuri kebenaran Islam. Dan selanjutnya nomor 4. Nomor 4 adalah nama seorang Idris Taufik, yang mana Idris Taufik merupakan seorang pastor atau pendeta juga dari Katolik Roma, berada di Inggris ya. Idris Taufik mulanya dia sangat memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap Islam, memandang Islam dengan kotor, dengan keji. Islam menakutkan, diskriminasi Islam identik dengan seorang teroris dan diskriminatif terhadap wanita-wanita dan lain-lain sebagainya. Dengan pemahaman dari beberapa pendeta, Idris Taufik begitu benci terhadap Islam sebelumnya. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk berkunjung ke sebuah negara, yakni ke negara Mesir, dan mempelajari tentang agama Islam, melihat keadaan orang-orang Muslim, dan ternyata ia sadar bahwa Islam tidak memperdulikannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang Idris Taufik ini aktif berdakwah dan menjadi ulama Indonesia untuk mengajak umat manusia beribadah kepada Allah. Tiada lain, hidayah taufik Allah berikan kepada orang yang ditentukan, orang yang dia maksud tujukan. Terakhir ada nomor 5 ada nama seorang Matius. Mungkin inilah satu-satunya mantan pendeta yang populer yang mungkin juga dalam telinga kita tidak akan asing lagi. Matius adalah seorang pendeta misionaris yang mana sebelum dia menjadi mu'alaf masuk Islam, dia seorang pendeta yang mempunyai tujuan untuk mengkafirkan, untuk murtadkan orang-orang Islam. Tapi setelah Allah memberikan hidayah dan taufik kepada dia, akhirnya dia juga masuk Islam. Setelah masuk Islam, nama Matius dia buang dan menjadi dengan seorang nama Kiai Haji Rohman Hidayat. Sekaligus dia menjadi ustadz, berdakwah, mengajak orang-orang lainnya untuk menyembah kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, itulah 5 di antara mantan-mantan pendeta ternama, mantan-mantan pendeta pastor misionaris yang berhasil mendapatkan hidayah taufik dari Yang Maha Kuasa, memeluk agama Islam, menjadi seorang mu'alaf dan mengajak orang-orang lainnya, manusia-manusia lainnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita semua agar keimanan kita tidak goyah. Yakinlah bahwa Islam adalah agama satu-satunya agama yang benar dari dulu sampai sekarang, sampai akhir nanti. Tiada agama selain agama Islam, dinul haq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.